selanjutnya mungkin bisa saya persilahkan Mbak Mayang Mbak untuk Mayang ya. presentasi. Oke, saya persilahkan Mbak Nur Mayang Gozani. Oke, terima Panjang-panjang kasih Mas namanya ya. Yana atas Oke, silahkan. kesempatannya. Mohon izin share screen dulu nggih, Pak Owi. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Pak Owi dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pada agenda 3 terkait lesson learned film Suster Apung. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu uraikan secara singkat terkait prinsip-prinsip dalam film Suster Apung. Untuk yang pertama yaitu ada responsif. Nah, dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut masih belum dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan setiap laporan yang diberikan oleh Ibu Andi Rabiah kepada Dinas Kesehatan, namun tetap tidak ada tindak lanjut. Jadi masih sebatas simpati saja, rasa kasihan, tapi tidak ada tindak lanjut yang lebih jauh. Namun di sisi lain, Ibu Rabiah sebagai pelayan publik di bidang kesehatan selalu melaksanakan tugasnya dengan sigap. Kemudian selanjutnya yaitu tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan Ibu Rabiah kepada masyarakat di kepulauan tanpa memandang status sosial, agama, fisik, dan lain sebagainya. Bahkan beliau bersedia ikut menemani pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain hingga selesai kembali ke pulau. Kemudian yang terakhir yaitu ada aksesibel. Pelayanan publik yang ada belum sepenuhnya mampu dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya akses kesehatan yang ada di pulau. Dibutuhkan waktu perjalanan minimal 24 jam hingga 26 jam untuk merujuk pasien kepulauan ke Kota Pangkep. Dan di sisi lain jumlah perawat masih belum tercukupi. Hal ini mengakibatkan Ibu Rabiah harus menangani 10 pulau seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Owi, ini saya lanjutkan presentasi atau saya lempar ke teman yang lainnya nggih? Kalau dilempar nanti sakit Mbak Mayang. Maksudnya saya berikan ke teman yang lain Bapak. Oke, silakan boleh diberikan ke teman yang lain. Saya persilakan Mbak Mayang. Nggih. Kepada Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi, nggak dilempar kok sama Mbak Mayang. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Oke. Mayang. Izin share screen ya Bapak. Oke, silakan. Sudah terlihat? Silakan. Mungkin kalau ada aspek lain yang belum disampaikan Mbak Mayang bisa disampaikan juga oleh Mbak Dewi. Saya persilakan. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mayang dan Pak Owi serta teman-teman lainnya. Ini beberapa aspek tadi yang prinsip-prinsip pelayanan publik yang mungkin sedikit menambahkan dari yang sudah dijelaskan Mbak Mayang. Yang pertama soal prinsip partisipatif. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Di film Suster Apung ini, kondisi sosial kultural masyarakat di Liu Tangaya itu sangat kental dengan adat istiadat, dibuktikan dengan mereka masih percaya kepada dukun. Ini menjadi tantangan bagi Ibu Rabiah untuk bisa masuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang awalnya masyarakat menolak kehadiran Ibu Rabiah membawa pengobatan modern, tapi kemudian masyarakat dilibatkan dalam pelayanan publik, sehingga kemudian hal ini menunjukkan adanya prinsip partisipatif dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan kesehatan. Yang kedua, prinsip transparan. Pelayanan publik harus menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal terkait dengan pelayanan publik. Masyarakat juga diberikan akses sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan jika merasa tidak puas dengan pelayanan publik. Di film ini ditunjukkan dari Ibu Rabiah yang memberikan informasi
kepada keluarga pasien apabila diperlukan rujukan untuk perawatan lebih lanjut berdasarkan dengan kondisi pasien. Saat memberikan resep obat, Ibu Rabia juga menyampaikan secara jelas mengenai aturan pemakaian. Ia juga memberikan pengetahuan kepada keluarga pasien kapan harus segera dibawa ke puskesmas untuk mengantisipasi kondisi pasien memburuk. Responsif tadi sudah dibahas Mbak Mayang. Ini untuk prinsip non-diskriminatif, pelayanan publik tidak boleh membedakan antara status warga negara dengan yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, jenis kelamin, atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Di film Suster Apung ini, Ibu Rabia memberikan pelayanan publik kepada siapapun, tidak memandang status ekonomi dan sosial, ada tua, ada muda, kemudian juga status sosial dia sebagai seorang PNS dengan pasien yang hanya masyarakat biasa. Kemudian juga karena dari kondisi geografis daerah Sapuka ini ada Sangkep, ini ada di Laut Flores, jadi masyarakatnya berasal dari suku yang berbeda. Prinsip mudah dan murah. Pelayanan publik harus mudah, yakni persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau. Di film Suster Apung ini masyarakat yang punya keluhan penyakit itu bisa mudah menyampaikan kepada Bu Rabia, kemudian dibantu untuk mendapatkan pengobatan tanpa membawa persyaratan yang sulit. Obat-obatan yang diberikan Ibu Rabia juga sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan sehingga dapat dipastikan masyarakat mendapatkan pelayanan pengobatan dengan harga murah meskipun jarak yang ditempuh dari ibu kota kabupaten ke Sangkep itu lumayan jauh. Prinsip efektif dan efisien, di sini pelayanan publik harus mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dan cara mewujudkan tujuan tersebut dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Di film Suster Apung ini, karena memang kondisi wilayah Sangkep itu secara geografis sulit dijangkau, cara kerja Ibu Rabia dengan mendatangi masyarakat langsung itu sudah efektif dan efisien jika dibandingkan masyarakat harus datang ke ibu kota kabupaten atau ke vaskes terdekat jika ada yang sakit. Karena kondisi masyarakat yang masih tradisional tadi, juga Ibu Rabia datang untuk mendekatkan, istilahnya menghadirkan negara untuk bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Aksesibel sudah dibahas. Untuk prinsip akuntabel, semua bentuk pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Di film ini, pelayanan diberikan Ibu Rabia benar-benar ditujukan kepada masyarakat dan memberikan dampak nyata. Sebenarnya Ibu Rabia itu sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep mengenai situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di Sangkep agar atasannya mengetahui keadaan sesungguhnya dengan harapan dapat memberikan bantuan dan membawa perubahan untuk pelayanan kesehatan. Yang terakhir, prinsip berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan, menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Di film Suster Apung ini, karena kondisi masyarakat Sangkep yang masih tradisional, sehingga mereka masuk ke dalam kelompok rentan dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, sangat terbantu dengan kehadiran Ibu Rabia. Terus seluruh masyarakat Sangkep juga dapat merasakan pelayanan publik dari pemerintah di bidang kesehatan. Jadi tidak hanya masyarakat yang ada di kota saja yang mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi juga masyarakat di kepulauan dapat merasakan hadirnya negara lewat pelayanan kesehatan yang diberikan Ibu Rabia. Sekian Pak Owi, bisa diserahkan ke teman yang lain. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dewi dan Mbak Mayang tadi ya. Oke, Mbak Mayang dan Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi, berarti mau menyerahkan ke siapa nih Mbak Dewi yang belum? Yang belum mau ke Mbak Nanda, Pak. Oke, Mbak Nanda dulu ya. Berarti nanti Mbak Karina menutup sesi kita ya. Siap-siap ya Mbak Karina ya. Oke, silakan Mbak Masih ada Nanda. Mbak Vira, Pak. Siapa? Mbak Vira belum. Oh, Mbak Vira juga belum ya? Oh, saya lupa sama Mbak Vira. Oke. Nanti Mbak Vira sama Mbak Karina menutup sesi kita ya. Oke, tenang aja, semua dapat giliran ya. Saya persilakan Terima Mbak kasih, Pak. Nanda. Terima Oh kasih, iya, Pak. Mbak Vira Izin belum saya ya. screen. Wajah Mbak Vira dengan Mbak Mayang agak mirip-mirip ya sepintas ya. Sebentar. Oh iya, bener saudaraan jangan-jangan ya. Oke. Saya persilakan Mbak Nanda. Siap-siap nanti Mbak Vira sama Mbak Karina ya menutup sesi kita ya.
Kita tunggu Mbak Nanda sedang berproses. Oke, Pak. Nggak Sudah apa-apa. mempersiapkan. Sudah terlihat nggih? Sudah terlihat, silahkan. Nggih, selanjutnya tentang rencana sebagai ASN pelayan publik. Saya sebagai calon ASN berencana saat nanti sebagai ASN pelayan publik adalah selalu berkomitmen menjadi pelayan publik, melaksanakan kode etik ASN dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai ASN pada umumnya dan sebagai pelaksana jabatan pada khususnya, karena tugas ringkas saja rencana sebagai ASN saya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Nanda. Baik, teman-teman sekalian ya. Tadi kita berbicara tentang rencana kita sebagai seorang ASN. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat semua sebenarnya ya. Nanti rencana teman-teman kira-kira seperti apa. Nah, untuk itu di sini saya sudah menyiapkan Google Jamboard ya. Nanti jenengan saya share linknya dulu ya di sebentar di chat, jenengan akses. Nanti silahkan tulis rancangan apa ya? Rencana jenengan secara simpel saja gitu ya. Ini saya tunjukkan di sini. Sebentar, saya share screen ya. Oke, ya. Terlihat teman-teman? Nah, nanti silakan itu link yang sudah saya berikan, jenengan klik, kemudian nanti jenengan ketik di sini ya, ketik yang sticky note ya. Saya contohkan di sini, ketik. Nah, nanti kira-kira rencana jenengan apa? Nanti di bawahnya tulis nama. Nanti monggo mau pilih warna apa nih, biru, hijau, monggo bebas jenengan. Sukanya apa? Kalau Mbak Nanda sukanya warna pink tadi ya, ada kayaknya pink tadi ya. Oke, saya persilakan rencananya apa, teman-teman semuanya. Tidak ada kendala kan teman-teman? Semua bisa masuk ya? Semua bisa masuk. Kalau saya lihat, masuk, Pak. oh siapa? Mbak siapa? Vira. Oh Mbak Ini Vira belum sinyalnya bisa. lagi jelek soalnya, Pak. Oh ya nggak apa-apa. Pakai HP juga boleh. Pakai HP. Oh, di WA gitu. Oh, Bukan. Jenengan aksesnya lewat HP. Saya gimana caranya ya? Copy. Jadi di copy di chatnya. Jenengan share ke WA. Jenengan ke Mbak Vira boleh. Oh sinyalnya lagi kurang baik. Nah itu bagian dari takdirnya Mbak Vira nih malam ini. Oke, ya ini siapa ya? Analisa. Oke. Ini oke, udah muncul. Kalau nanti Mbak Vira tetap belum bisa, nanti Mbak Vira sebagai presenternya menyampaikan rencananya pribadi gitu ya dan seterusnya. Mungkin jaringan ya kayaknya memang namanya jaringan ya. Sudah berhasil Mbak Vira? Sedang proses ya. Oh ini Mas Yana, ini baru namanya aja nih Mas Yana. Bisa diedit Mas Yana, bisa. Analisa kebijakan inovatif. Oh, ini Mas Yana. Oh, oke oke oke. Yang pink ini siapa ya? Yang ini ya. Yang pink saya, Pak. Oh ya. Wah, luar biasa Mbak Namanya di Karina. bawah, Pak. Nggak Kecepatan kelihatan ya? Siapa? Mbak Nanda ya? Sorry. Iya, Pak. Wah, ngetiknya teman-teman cepet-cepet ya. Wah, luar biasa. Mbak Karina. Cepet banget Mbak Karina. Ngetiknya luar biasa. Luar biasa ya. Itu 10 jari bener itu. Tetek 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 gitu ya. Gak apa-apa Mbak Karina biar nggak ngantuk kita. Justru bagus itu tadi. Makanya saya seneng ada Mas Pram tadi backsound. Backsoundnya itu bagus tuh Mas Pram tuh sekarang Mbak Karina. Saya untung hari ini nggak lewat ya. Biasanya lewat sate sate gitu. Oke, di sini ada
rencana ASN ya, oke. Mas Yana, oh ya karena analis kebijakan ya, oke. Kemudian yang kuning siapa ya? Yang berusaha optimal dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ya. Oke. Silakan bisa diatur biar bisa terbaca semua ya, teman-teman. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Yang kuning tadi saya, Pak. Oh ya, maaf nggak kelihatan. Saya siapa, Mbak? Sabrina, Pak. Oh, Mbak Sabrina. Oke. Mbak Afi ya. Saya bingung, Mbak. Panggilannya Mbak Sabrina apa Mbak Afi ya? Mbak Afi, Pak. Oke, Mbak Afi. Saya jadi ingat Afi itu mungkin teman-teman udah lahir belum ya? Di Indosiar dulu ada Afi itu loh. Menuju puncak Afi. Oke ya. Oke, teman-teman sepertinya udah berhasil semua nih. Ada yang belum berhasil? Oh, Mbak Vira pakai 2 akun ya. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah pakai HP, cuman HP buat ini aja apa, nginputnya aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Vira, Mbak Nanda, Mas Senda. Oke, kita tunggu ya, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Karina sudah nggih? Mbak Karina yang mana Mbak Karina? Yang sebelahnya Mbak Afi, Pak. Oh ya, oke. Sudah semua ya sepertinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 ya. Kurang 1, kita tunggu. Oke, kalau belum masih dalam proses nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman sekalian ya. Baik, terkait dengan apa yang sudah panjenengan tuliskan, pertama saya ingin minta Mbak Karina dulu deh gitu ya. Mbak Karina, saya persilahkan panjenengan bacakan. Kemudian kalau ada yang mau dijelaskan, saya persilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Suara saya sudah terdengar jelas. Sudah terdengar? Untuk rencana kedepannya sebagai seorang ASN, yaitu saya berusaha untuk memberikan pelayanan yang profesional. Yang pasti bagus dari praktik KKN, memperbaiki kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan publik yang prima, terjangkau, cepat, aman, dan nyaman. Seperti yang kita ketahui, selama ini di Indonesia itu masih banyak kekurangan-kekurangan seperti mungkin kayak keamanan informasi seperti itu, terus untuk kenyamanan juga masih seperti di puskesmas, di rumah sakit seperti itu masih kurang nyaman menurut saya, soalnya seperti antrian mau ambil obat itu juga masih cukup lama seperti itu, Pak. Mungkin sekian singkat. Baik, terima kasih Mbak Karina ya. Semoga itu benar-benar menjadi komitmen dan nanti seiring proses maksud saya. Seiring proses itu benar-benar secara konsisten dan penuh integritas bisa dilaksanakan. Baik, selanjutnya Mbak Vira. Mbak Vira, saya persilahkan Mbak Vira. Saya akan mencoba memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, menunjukkan kinerja terbaik saya dengan cara partisipatif, melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
Wah, luar biasa ini Mbak Vira. Tepuk tangan dulu buat Mbak Vira ya. Jadi insya Allah Mbak Vira mau sepertinya semua prinsip yang ada di pelayanan itu akan benar-benar dilaksanakan dan saya yakin semoga ini tidak hanya Mbak Vira tapi kita semua ya. Sepakat ya teman-teman sekalian? Baik, kalau sepakat silahkan selain dari Mbak Vira dan Mbak Karina yang tadi sudah menyampaikan, mungkin ada teman-teman yang tadi, oh saya tuh kok bicaranya baru sedikit kok sudah selesai gitu. Monggo kalau ada yang ingin mau menyampaikan saya persilahkan mungkin teman-teman sekalian. Silahkan. Saya Pak, Eh, silahkan. Maaf saya siapa ya? Ini belum kelihatan di sini, mohon maaf. Afi Pak. Oke, Mbak Afi saya persilahkan Mbak Afi. Saya persilahkan Iya Mbak Pak. Afi. Ya, kalau saya izin memaparkan rencana saya ya Pak. Sebenarnya kurang lebih Oke, mungkin sama dengan Mbak Karin, Mbak oke, Vira dan teman-teman yang lain juga. siap. Pastinya sebagai calon PNS saya berusaha optimal ketika nanti sudah dilantik sebagai PNS, berusaha optimal dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, yakni di bidang kesehatan, terutama pengelolaan obat. Dan saya berusaha untuk memahami dan juga melaksanakan tugas dan fungsi ASN dengan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilandasi rasa nasionalisme dan kemanusiaan, serta pastinya menjunjung tinggi integritas dan etika sebagai ASN. Dan yang terakhir, saya juga berusaha untuk melaksanakan kewajiban dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima Terima kasih kasih, Mbak teman-teman. Sabrina. Baik, ada lagi teman-teman sekalian, ini luar biasa. Semoga ini memang menjadi komitmen kita bersama ya. Ada lagi, mungkin satu lagi saya persilahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya persilahkan. Atau cukup teman-teman? Oke, kalau misalnya cukup tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Baik, tadi di awal kita nonton ya, nonton film Suster Apung dan teman-teman sudah menyampaikan listener-nya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Suster Apung. Memang tidak bisa apple to apple ya, apple to apple, tetapi tentu semangatnya, kemudian banyak hal yang bisa menjadi inspirasi dari kita, terutama pertama terkait dengan bagaimana beliau benar-benar menerapkan yang namanya prinsip-prinsip pelayanan publik, walaupun secara ideal tentu satu sisi kalau kita bicara misalnya bicara profesional dulu lah gitu, bukan prinsip apa namanya pelayanan dulu ya. Kita bicara profesional secara umum. Sebenarnya kalau kita lihat Suster Apung itu kalau kita lihat dari sisi profesionalitas secara normatif mungkin tidak ya. Itu karena yang terjadi di lapangan apa? Beliau itu hanya suster ya, bukan hanya ya. Beliau itu seorang suster. Tetapi masyarakat sakit apa, sakit perut ya ke Suster Apung. Sakit apa? Sakit demam ya ke Suster Apung, semua ke Suster Apung. Satu sisi kalau secara profesionalitas mungkin itu bertentangan, tapi karena situasi dan kondisinya memang mengharuskan ibu ibu apa ibu Haja Rabiah untuk melaksanakan itu, maka dia melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi di sini ada semacam dilema ya. Satu sisi kita tahu ya partisipatif, tadi yang menarik itu kan di sana banyak percaya dengan dukun, itu kita bisa memahami ya tantangannya luar biasa. Kemudian secara umum kita tahu bahwa geografis ya, dia kalau nggak salah itu harus menyeberang 10 pulau ya, beberapa pulau luar biasa. Maksud saya ingin bandingkan dengan kita ya, di sana geografisnya susah, sarana dan prasarananya susah, bahkan rumah sakit sangat jarang ya, sehingga ya kalau sakit ke Suster Apung gitu ya. Suster Apung, apa namanya, harus bajunya basah di jalan, nanti di jalan juga kering ya, dari basah sampai kering lagi. Yang ingin sampaikan kita bersyukur ya, ada di daerah istimewa Yogyakarta, berada di sebuah menurut saya secara geografis tidak begitu luas ya, kita bisa menjangkau seluruh wilayah di daerah istimewa Yogyakarta nih dengan cepat. Nah, kita mau ke ujung selatan itu ke Parangtritis paling lama mungkin 2 jam dari tempat teman-teman ya. Kalau dari tempat saya ya 2 jam 3 jam lah nggak sampai. Tinggal lurus ya jalannya udah bagus, sudah enak. Kita mau ke Gunung Kidul yang kita sebut jauh ya jalannya sudah bagus ya. Semua sudah bagus. Kemudian bicara sarana dan prasarana, rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya kita di DIY ini sudah cukup bagus. Kemudian dari sisi pengelolaan pemerintahan ya, kita juga sudah cukup bagus ya kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Prestasi kita sudah
sudah banyak sakit kita nilainya bagus dan seterusnya. Semuanya bagus ya Pemda DIY. Tapi tentu banyak kekurangan juga yang kita sebagai generasi muda harus memperbaiki dan kita sebagai generasi muda tentu apa yang sudah dilakukan oleh para senior kita yang bagus-bagus prestasinya yang luar biasa tentu harus kita pertahankan minimal dan saya yakin kita bisa melakukan dengan lebih baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bu Haja Rabiah tadi luar biasa ya tantangannya dan saya yakin dengan fasilitas yang lebih bagus bisa membuat kita lebih baik. Saya mau sampaikan sebelum kita selesai ya, ada penelitian ya, udah lama saya lupa tahun berapa penelitiannya dan dulu saya pernah dapat materi perilaku organisasi ya. Jadi dulu ada sebuah penelitian tentang meneliti perilaku organisasi. Jadi ada dua kelompok ya. Dua kelompok ini ditempatkan di dua tempat yang berbeda. Satu ditempatkan di ruangan yang agak remang-remang gitulah, gelap, terus ventilasi udaranya nggak bagus, pengap panas gitu ya. Satu sisi ada ruangan yang kelompok itu ditempatkan di ruangan yang bagus. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalau dulu belum ada AC atau belum pakai AC pas penelitiannya ya. Tapi intinya ruangannya itu bagus, pencahayaannya bagus, ventilasi udaranya bagus. Nah, kedua kelompok ini dengan ruangan yang berbeda diberikan pekerjaan yang sama dengan target penyelesaian yang sama. Pertanyaan saya kira-kira dari hasil penelitian itu apa hasilnya, teman-teman? Yang lebih produktif yang mana? Apakah yang kelompok yang ruangannya itu tadi remang-remang, pencahayaannya nggak bagus gitu ya. Pokoknya nggak bagus lah ruangannya. Terus dibandingkan dengan ruangan yang bagus itu. Kira-kira jenengan tebak hasil penelitiannya apa? Ini bicara hasil penelitiannya ya. Kira-kira yang bagus, yang lebih produktif yang mana? Yang ruangannya bagus, Pak. Yang menurut Mas ruangannya terang, gitu ya. terang dan bagus. Oke, menurut Mas Senda, siapa lagi menurut Mas Senda dan teman-teman yang lain itu yang ruangan yang bagus. Mungkin ada pendapat yang lain, teman-teman. Mas Yana tadi juga kalau nggak salah. Mungkin dari Mas sudut Andi? pandang lain, kadang di suasana yang kurang mendukung kita justru termotivasi, Pak, karena keadaan. Oke, Mungkin di tempat baik. yang gelap. Oke, kalau Mas Andi gelap. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya, teman-teman sekalian. Baik, kalau hasil penelitian yang tadi hasilnya saya lupa yang meneliti siapa, saya lupa ya. Jadi ingat dulu dosen saya menyampaikan. Jadi intinya begini, bahwa benar tadi Mas Andi itu sampaikan. Jadi ternyata hasil penelitian ini kan kasuistis, namanya penelitian kasuistis ya. Pada kasus penelitian pada saat itu ternyata yang lebih produktif adalah yang tadi mendapatkan ruangan yang pengap, yang nggak bagus tadi. Ternyata apa? Ini kaitannya dengan teori motivasi. Jadi ada teori motivasi, jadi jangan sampai kita kenapa kita tidak produktif itu apa teman-teman? Salah satu faktornya adalah comfort zone. Merasa pada kondisi yang sudah nyaman dalam itu ruangan hanya perlambang saja ya. Jadi misalnya kita di daerah istimewa Yogyakarta ini kita sudah dapat fasilitas yang cukup bagus lah kalau dibandingkan dengan tadi cerita Ibu Haja Rabiah ya. Fasilitas kita jauh lebih bagus, SDM kita bagus ya. Kemudian apa? Wah, kalau skor catnya mungkin yang seleksi di DIY saya yakin tinggi-tinggi ya kalau dibandingkan dengan di daerah yang lain. Yang ingin saya sampaikan di situ bahwa jangan sampai tadi nilai kita yang tinggi di cat, kemudian fasilitas yang kita dapatkan di instansi kita itu menjadikan kita comfort zone ya, nyaman. Kalau kita nyaman, kita akhirnya apa? Tidak terlalu bersemangat. Ya, semangatnya ada, tapi tidak terlalu bersemangat. Nah, saya kembali ke hasil penelitian tadi bahwa ternyata itu kaitannya dengan mindset ya. Karena bicara pelayanan, kalau ada materinya pelayanan ya. Kenapa di pelayanan publik itu di modul agenda 3 itu materi pelayanan publik ada yang namanya bahas tentang mindset ya, pola pikir. Artinya apa? Pola pikir ini menjadi penting. Bagaimana kita merubah pola pikir yang kita sebut negatif menjadi pola pikir yang positif. Jadi ada citra-citra buruk itu kita rubah menjadi citra yang positif. Nah, dalam kaitannya dengan pola pikir itu ada dua jenis pola pikir. Ada growth minded, ada fixed minded ya. Kalau growth minded itu adalah pola pikir orang yang berkembang. Artinya orang yang berkembang itu biasanya dia punya motivasi tinggi, kemudian kesuksesan orang lain itu menjadi inspirasi bagi dia gitu ya.
kemudian dia tidak merah kupingnya ketika menerima kritik, dan meyakini bahwa orang pandai itu bukan dari hereditas ya, tetapi dari proses, dari perjuangan. Itu orang yang berpola pikir growth ya. Nah, jangan sampai kita punya pola pikir fixed minded ya. Punya pola pikir yang tetap. Artinya apa? Kalau orang yang pola pikir tetap biasanya dia itu kan pinter, pinternya udah dari sononya gitu, udah dari sononya. Jadi saya nggak perlu belajar ya, namanya udah pinter. Kemudian kita selalu terancam dengan kesuksesan orang lain. Itu ciri-ciri orang fixed minded ya. Kalau ada orang lain yang sukses, kita terancam gitu. Bukannya menjadi inspirasi, tapi kita terancam. Nah, harapan saya semoga kita benar-benar menjadi orang yang punya pola pikir growth ya, berkembang, selalu ingin belajar dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti penelitian tadi, karena mendapatkan tempat yang bagus, dia punya pola pikir begini, kita ini udah dapat hadiah nih. Ya udah, kita kerja. Jadi penelitiannya itu ya, dia kerjanya tuh bukan di bawah standar ya. Jadi dia selalu mencapai standar. Misal targetnya 10, dia capai targetnya 10 yang ruangannya bagus itu. Tapi yang ruangnya nggak bagus itu di target 10 dia capai 13. Melebihi target. Karena apa? Ada konteks motivasi. Karena dia merasa dihukum. Wah, kayaknya kita dihukum nih. Kita buktikan kepada yang ruangannya bagus itu bahwa kita bisa mendapatkan, kita bisa melakukan dengan lebih baik, dengan harapan ada motivasinya. Dia akan mendapatkan tempat yang bagus. Nah, tapi itu seringkali kalau kita sudah mendapatkan tempat yang bagus, sudah dapat prestasi, udah apalagi nih A, nilainya A, mau A3 ada nggak gitu ya. Jadi ya udah, jadi kita santai. Jangan sampai kita kalah nanti dikejar oleh provinsi-provinsi lain yang juga tentu punya semangat untuk mengejar kita. Itu yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Sepakat ya teman-teman? Oke, sepakat. Mungkin itu closing statement dari saya. Sekali lagi, yang panjenengan tulis di sini, semoga ini menjadi komitmen bersama. Dan di lain waktu, ketika kita bertemu nanti, ya saya nggak tahu kita ketemunya di mana ya. Di pelatihan selanjutnya, atau pada saat rapat, tiba-tiba saya ketemu Mas Andi. Oh, kepala bidangnya siapa nih? Mas Andi, gitu kan? Wah, ini kepala bidangnya siapa? Mbak Afi. Kepala bidangnya siapa nih? Mas Yana. Kepala biro organisasinya siapa nih? Mas Yana ya gitu ya. Kepala apa ya? Kepala-kepala pokoknya ketemu Mas Senda, ketemu Mas Pram dan lain sebagainya. Itu nanti saya jadi ikut bangga gitu ya. Saya jadi ikut bangga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kita ketemu, see you on the top katanya ya. See you on the top ya. Kita ketemu di puncak nanti teman-teman sekalian. Semoga hari ini menjadi kenangan yang manis buat kita untuk tetap bersilaturahim ke depan. Saya nggak tahu ketemu teman-teman itu kapan nih, karena saya berharap kita bisa bertemu di dunia nyata ya, tidak di dunia maya gitu ya, teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Cukup ya, karena waktunya saya rasa sudah melebihi ya. Saya udah korupsi waktu namanya ini ya. Demikian, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Oke, Pak Awi. ya sama-sama, semangat ya. Jawabannya. Oke, sama-sama semoga RA-nya lancar ya. Terima kasih Bapak. Iya, Pak. Amin, amin. Amin. Saya pamit ya, teman-teman. Oke, terima Iya, kasih. Pak. Dadah.